Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Bapak Ketua Umum YMBU, Bapak-bapak pengurus, dan istimewa kepada Bapak-bapak Ustadz yang luar biasa hebat. Jadi Ustadz kita ini Pak, ini ada dua model. Satu, ada yang merasa hebat. Yang kedua, yang hebat merasa. Ini bapak-bapak kira-kira masuk yang mana nih? Merasa hebat atau hebat merasa? Kalau merasa hebat pasti tak datang ke sini karena udah hebat. Kami udah dapat WA tuh Pak. Kami jam terbang kami udah tinggi dah. Jadwal penuh dah. Jumat 4, awak 5. Itu merasa hebat. Tapi karena kita hebat merasa, seperti kata bapak-bapak tadi, ini saya rasa ini bisa membuat pengetahuan kita hebat. Saya rasa, datang Ustaz. Betul Pak? Ya kan? Terima kasih bapak-bapak Ustadz yang hebat merasa. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dapat bermanfaat. Saya hanya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya mohon bisa kita berdiri agak 30 detik jadilah Pak. Sedikit Pak. Sedikit saja. Oke Pak, terima kasih. Sedikit saja Pak, kita ambil nafas agak 3 kali tarikan. 1. Tahan sebentar. 2, 3. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Apa kabar Bapak-bapak? Masih kuat Pak? Masih kuat Pak? Masih Pak? Alhamdulillah. Oke, materi kita ini adalah diseminasi public speaking dan penulisan naskah khotbah. Tadi sudah disampaikan. Saya tidak lama-lama Pak. Saya rencanakan hanya 25 menit saja. Tidak lama-lama Pak. Kalau lama-lama leposan Bapak. Lagi pula mau azan. Ya kan? Iya. Yang diseminasi ini pengertiannya Pak. Saya mohon maaf, saya berbicara di sini berdiri, nggak bisa saya ke sana Pak. Lebih baik saya jalan-jalan, bukan karena saya merasa hebat, apalagi Pak Haji Dadan ini guru saya nih. dulu beliau pernah jadi guru liqo ya Pak ya. Jadi semua bapak-bapak yang ada di sini ini hebat-hebat semua. Sebetulnya tidak perlu diajari lagi, tapi kita saling take and give, saling tukar menukar pendapat. Ya, mana tahu tadi dari usul-usul tadi saya catat, mungkin dari saya sedikit ada tambahan buat Bapak. Ini materi kita. Abdul Jabir dulu dia pembicara kita Pak. Ini apa? Ini yang dulunya dari Jakarta. Ini sudah seorang public speaking senior dia. Ya. Oke, Bapak. Sebelum kita bicara tentang public speaking, Bapak dan Bapak-bapak, sedikit saja. Kira-kira bisa dibaca Pak? Bisa, nampak Pak? Oke. Ada cerita satu Pak, cerita satu. Ya. Saya mohon kepada salah seorang Bapak untuk bacanya. Silakan Pak, bisa minta tolong Pak, baca Pak. Kemarin saya pergi ke kebun binatang Surabaya. Banyak hewan di sana. Saya pergi bersama istri dan anak saya. Mereka nampakkan senang. Mereka nampaknya senang. Mereka nampak. Oke, terima kasih Pak. Saya minta satu orang lagi, bisa mohon maaf Pak, silakan. Kemarin saya pergi ke kebun binatang Surabaya. Banyak hewan di sana. Saya pergi bersama istri dan anak saya. Mereka nampaknya Senang. Oke, mereka nampaknya senang ya Pak ya. 2. Yang ketiga, bisa minta tolong Pak sama Ustadz, mohon maaf. Kemarin saya pergi ke kebun binatang Surabaya. Banyak hewan di sana. Saya pergi bersama istri dan anak saya. Mereka nampaknya senang.
Oke. Sekarang Pak, setelah kita membaca cerita ini, ada satu cerita lagi, ini panjang, saya singkat aja, cerita pendek aja kita baca, kita amati. Menurut bapak-bapak, setelah tadi mendengarkan pembicara pertama, kedua, ketiga, apa pendapat bapak-bapak tentang bacaan itu, tentang apa yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi? Silakan. Perbedaan tekanan pada kalimat-kalimat. Mantap, bagus. Ada perbedaan tekanan. Apakah itu akan berpengaruh pada makna, Pak? Akan mempengaruhi. Iya, satu. Yang kedua apa lagi, Pak? Apa lagi, Pak? Intonasinya. Intonasinya gimana? Datar, biasa saja. Iya, Ustaz ya. Iya. Mohon maaf, siapa nama Ustaz? Lupa saya. Samsul Hadi. Iya, Ustaz Samsul Hadi. Ustaz. Ustaz siapa namanya? Iya, Ustaz. Ketika Ustaz Iswandi tadi kalau nggak salah, kemarin saya pergi ke kebun binatang Surabaya. Banyak hewan di sana. Saya pergi bersama istri dan anak saya. Mereka nampaknya senang. Nah, gitulah tadi Ustaz ya. Kira-kira ada pengaruhnya enggak dengan yang dibacakan? Ada, Pak? Ada. Oke. Bapak dan saudara-saudara, dari apa yang kita lihat itu, kita bisa merasakan bagaimana isinya ketika kesan pesan itu dibacakan biasa saja. Kemarin saya pergi ke kebun binatang Surabaya. Banyak hewan di sana. Saya pergi bersama istri dan anak saya. Dan mereka senang sekali. Apa pesan yang Bapak tangkap kalau kita bicara mendengarnya seperti itu? Ada semacam pesan ya, Pak ya? Kebahagiaan. Ya. Jadi di situ ada, wah ternyata mereka senang di kebun binatang. Tapi kalau seandainya kemarin saya pergi kebun binatang di sana banyak hewan, istri saya senang sekali. Seolah-olah tak ada pesan yang ditangkap. Biasa-biasa aja. Oke. Ini nggak usah. Bapak, apa yang kira-kira Bapak tahu tentang public speaking, Pak? Silakan, Pak. Udah sering kita dengar ya, Ustaz ya? Mohon maaf, apa itu? Menurut Bapak apa? Public speaking apa? Apa, Ustaz? Silakan. Pengertian. Menurut Bapak aja lah. Apa? Ini kan karena kalau kita tidak tahu public speaking, sedangkan materi kita tentang ini harus kita dudukkan dulu, Pak. Ya, silakan Ustaz. Menurut Ustaz apa itu public speaking? Cara berbicara yang baik. Iya, betul, Pak. Cara berbicara yang baik. Oke. Satu. Yang kedua, Ustaz, mungkin ada tambahan? Iya. Sesuatu yang perlu dipelajari ya. Public speaking yang perlu dipelajari. Jadi ternyata bicara itu tidak hanya ngomong aja, Ustaz ya. Sesuatu yang perlu dipelajari. Oke, Pak. Ini dia, Pak. Silakan Bapak lihat. Ternyata public speaking itu adalah seni berbicara di depan umum. Seni. Yang namanya seni itu seperti musik. Ya kan? Ya, ada keindahan tentang suatu tema tertentu secara lisan dengan tujuan mempengaruhi, mengajak, mendidik, mengubah opini, memberikan penjelasan dan memberikan informasi. Ya kan? Kita khotbah jelas salah satu tujuannya mempengaruhi. Bagaimana tadi perdebatan kita, Pak, orang yang wakaf yang tidak mengeluarkan wakaf, kita ajak mau mengeluarkan wakaf. Mendidik orang yang tidak tahu, tidak melaksanakan, kita ajak untuk bisa melaksanakan. Ini dia public speaking. Bapak dan saudara-saudara, Ustadz yang hebat, ada rahasia public speaking yang luar biasa. Ini dia. Public speaking itu bukan tentang apa yang Anda ucapkan. Nah, ini dia, Pak. Bukan tentang apa yang Anda ucapkan, namun bagaimana cara Anda menyampaikan. Betul nggak, Pak? Betapapun hebatnya, apalah materi kita yang hebat hari ini, wakaf. Kalau cara menyampaikan kita itu tidak hebat, tidur jemaah, Pak. Betul, Pak?
Tulis Ustaz ya. Jadi public speaking bukan apa yang bukan berarti saya menyatakan tak perlu apa yang disampaikan, bukan itu Pak ya. Bukan apa yang disampaikan, tapi cara kita menyampaikan itu. Jadi Pak Zul sudah menerangkan, itu berkaitan, materi kami berkaitan. Cara kita menyampaikan. Ini rahasia public speaking yang luar biasa Pak. Yang mungkin barangkali kita sudah tahu, tapi belum kuat tahunya. Ini dia. Fakta komunikasi yang luar biasa Pak. Dari hasil penelitian Mehrabian Teori 6772. Ternyata Pak, kehebatan sebuah public speaking 55% itu ditentukan oleh body language. Body language. Apa itu body language Pak? Gerakan tubuh kita. Gerakan tubuh kita. Ustadz ya, kalau di khotbah tentu ya Pak ya. Ya, tapi tentu terbatas. Yang kedua Pak, voice 38% oleh suara. Makanya suara kita kalau beda, kalau seperti suara Google Translate, Google Translate atau GPS, ke kanan, ke kiri, lurus ke kiri, itu tidak menarik. Ya, tapi kalau ada, nanti akan kita lihat di sini bagaimana cara sorry, sebentar ini Pak. Ini Pak. Ini dia Pak. Ada 3 teknik menggunakan voice, 3P. Ini sudah disampaikan kemarin oleh Pak Abdul Jabar. 1, pause, jeda. Jeda. Ya, ketika kita menyampaikan tentang pentingnya tadi sholat, ya, materi kita tentang sholat, tidak ada dosa yang lebih besar ketimbang meninggalkan sholat. Kita yang dengan sengaja ya Pak ya, mohon maaf ya, dengan sengaja. Kita jeda sebentar. Ya, begitu pentingnya sholat. Yang kedua ada tekanan. Tadi dalam cerita kita tadi Pak, kita berikan tekanan terakhir. Apa itu? Istri dan anak saya senang ke kebun binatang. Ada tekanan Pak. Ya. Begitu juga nanti ketika kita menyampaikan materi-materi khotbah, pas pada bagian-bagian tertentu, judi online. Ternyata judi online merupakan perusak nomor 1 di Indonesia. Hampir 200 triliun uang negara beredar di judi online. Ada tekanan. Ada part, bagian-bagian. Tadi ada pendahuluan. Tadi apa yang Bapak sampaikan tadi sangat bagus sekali. Ada khatib kita ini Pak, yang kadangkala tidak jelas mana yang pendahuluan, mana yang isi, mana yang penutup. Yang paling parahnya Pak, bagian pendahuluannya udah itu pula penutupnya Pak. Sehingga assalamualaikum aja lagi khatibnya kan. Oke, kita ke atas Pak. 7% words, kata-kata kita. 38% voice, jadi body language. Saya akan menunjukkan kepada Bapak tentang bagaimana pengaruh body language. Body language itu tubuh kita Pak. Ternyata ketika mulut kita bicara, ya kan, kepala kita, ekspresi tubuh kita, tangan kita, ini sangat berpengaruh. Mata kita sangat berpengaruh sekali. Saya akan tunjukkan namanya eye power Pak. Kekuatan mata. Silakan minta tolong Dery. Oh, di bagian bawah tadi itu ada. Ada videonya. Kita praktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Abu Almati. Saya adalah seorang mentor public speaking. Lebih enak kan? Asal jangan terlalu lama. Bahaya. Oke Pak, kekuatan mata tadi gimana Pak? 5 detik kanan, 5 detik tengah, 5 detik kiri. Mungkin barangkali selama ini kita tidak perhatikan itu ya Pak ya. Tetapi ketika tadi kita mulai khotbah Jumat, kita langsung pada teks begitu saja, itu tidak akan menarik. Tapi kalau kita mulai salam, kita perhatikan kanan 5 detik,
tengah, walaupun tidak semuanya, tapi ada perhatian kita. Ya baik, tatapan mata itu ternyata memberikan sebuah kekuatan dalam public speaking. Oke, kita lanjut Pak. 10 menit lagi. Tadi sudah dijelaskan Pak ya. Saya hanya menjelaskan 3 bagian penting dalam public speaking. 1, opening, content, closing. Tadi Pak Zul sudah menjelaskan apa-apa saja yang harus diberikan pada opening. Saya akan menyajikan sedikit saja Pak, bagaimana dalam public speaking kemampuan public speaking kita agar luar biasa. Opening kita harus bagaimana? Silakan, ada video saya buat. Di bawahnya dari setelah itu lanjut. Ini dia. Ini gambar siapa ini Pak? Ustadznya siapa ini? Ambil yang di atasnya dari. Ini dia. Iya. Ini sebuah opening 45 detik, tapi openingnya luar biasa Pak. Ya, ini dia, membuka public speaking. Gimana suaranya, lirik? Udah biasa. Kira-kira apa kesannya Pak? Rangsangan, bagus, mantap Pak ya. Ada rangsangan. Atau mau diulang lagi Pak? Body language-nya cukup mantap, dia agak agresif, kemudian bicaranya meyakinkan. Memang kekuatan pertama dalam public speaking adalah percaya diri Pak. Kalau kita tidak yakin apa yang kita sampaikan ini benar, jangan harap audiens kita akan tanya. Betul tuh Pak Abi. Ya, yang kedua apa? Yang ketiga ada lagi apa? Kekuatan apa? Atau satu lagi tampilkan di bawah, ada lagi itu dari. Tampil lagi. Kekuatan dari opening dalam public speaking. Sederhana. Ya, ini lain versi Pak, tapi menambah pengetahuan kita. Apa kabar? Saya belum dengar Anda. Apa kabar? Saya belum dengar Anda. Apa kabar? Sekarang saya bertemu dengan teman-teman yang luar biasa pada siang hari ini. Saya Ogi Menko dan bahkan 1 jam ke depan saya akan bicara topik yang menarik, yaitu public speaking mastery. Apa namanya itu, perhatian dari audiensnya ya Pak ya. Oke, ini pembukaan yang disampaikan. Ini pembukaan dalam sebuah public speaking. Dari sana kita bisa tahu Bapak dan Ustadz sekalian bahwa opening dalam public speaking itu tidak perlu panjang. Tadi dikatakan berapa persen tadi Pak? 10, 80, 10. Artinya kalau waktu Jumat kita 20 menit berarti hanya 2 menit. Ini openingnya tadi hanya 45 detik tadi. Jadi bagaimana dia membuka dengan semangat, meyakinkan, mengantarkan materi, itulah yang opening tadi. Oke, Bapak dan saudara-saudara, Ustadz, kita masuk pada bagian tengah yakni isi. Tentu kita ingin isi kita ini menarik. Isi kita ini bukan hanya biasa-biasa saja, tapi luar biasa. Bagaimana menciptakan isi yang menarik? Kita lihat. Ini siapa nih Pak? Oh iya. Teknik menarik perhatian audiens. Ada 3 teknik. Silakan Bapak. Masih ada 5 menit lagi waktu kita. Masih rontok, gimana dong? Tadi ada 3 kontras yang kita ciptakan agar isi kita menarik ya Pak ya. Kontras pertama masih ingat Pak? Penyampaian. Mantap Pak. Penyampaian kita, ekspresi kita. Kontras yang kedua,
konten. Konten kita itu berisi cerita, berisi pernyataan yang dijelaskan oleh Pak Zul tadi, itu konten itu Pak, konten. Itu harus kontras. Ya, jangan cerita kita tentang Nabi Musa tapi penjelasan kita tentang sholat, tidak ada kontras konten di situ Pak. Yang ketiga konten kontras emosional, itu tidak kita teruskan. Emosional itu ketika kita memang sedih, bagaimana kerasnya azab kubur, itu memang kita ndak bercanda di sana ya Pak ya. Emosional kita, kalau perlu menangis, kita kontras serius. Tentang masalah orang tua lah Pak, itu kan kontras kita beda dengan ketika cerita tentang jannah ya Pak ya. Kontras bagaimana ibu kita mengandung kita, mengasuh kita, kemudian setelah dia tua ya, kemudian apa perintah Allah dalam surat Al-Isra ayat 23, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kontras kita di situ, emosi, wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima, ucapan perkataan yang baik, emosi kita. Inilah 3 konten yang luar biasa Pak dan Saudara. Jadi tiga konten, tiga kontras ya Pak ya, agar materi kita menjadi the best. Yang terakhir Pak, closing. Saya nyambung aja dari Pak Zul tadi. Closing itu cuman 10 menit. 10% ya Pak ya. Berarti 2 menit, sama dengan itu. Bagaimana menciptakan closing yang baik? Tadi opening sudah, material sudah. Ini siapa ini Pak? Anan Ataki, mantap Pak. Ya, silakan. Yang di atas dulu. Wah, di atas dulu, silakan. Kita langsung visual saja Pak. Langsung visual, langsung kita refleksi. Yang tadi kita stop aja dari waktu kita udah habis. Minimal tadi ada 3 ya Pak ya. Apa yang audien rasakan, apa yang audien pikirkan, dan apa yang audien akan lakukan. Ini yang akan dibahas, ya kan? Ini salah satu model closing. Terakhir Pak, model closing yang berikut silakan dari. Ini ada 2 model closing. Apa lagi Pak? Sekian, terima kasih. Intinya pantun. Ada yang model yang terakhir itu berkesan juga, ya, menciptakan. Menurut bapak-bapak, Ustadz, kira-kira bagaimana closing yang dia ciptakan? Itu berlaku untuk ceramah Pak, kalau khotib nggak bisa. Oke, berlaku untuk ceramah, khotib tak bisa. Iya, betul Pak. Hanya bisa untuk ceramah. Bukankah khotib itu juga ceramah? Ya kan? Bukankah khotib itu juga ceramah, bagian dari ceramah ya Pak? Cuman terbatas, ya kan? Ya, yang lain. Ceramah kan ada komunikasi loh Pak. Iya, betul. Di apa? Di khatib juga ada komunikasi, tapi komunikasi satu arah ya Pak ya. Tadi saya ingat pertanyaan Bapak, apa contoh pertanyaan yang harus dijawab? Contohnya begini, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, semua kita pasti ingin masuk surga. Itu tak perlu dijawab Pak, ya kan? Ya, apakah semua kita ingin masuk surga? Saya yakin bapak-bapak semuanya masuk surga, semua juga Pak ya. Jadi saya rasa bisa. Oke. Baik, nanti sedikit ada tanya jawab Pak, karena saya agak buru-buru, waktunya tinggal cuma 20 menit lagi ya. Tadi Bapak dan Ibu, Bapak dan saudara-saudara, opening sudah, material sudah, konten sudah, closing sudah. Ya, sudah kita lihat. Kemudian ada hal-hal, sedikit saja terakhir ini nih Pak. Ada verbal communication, ada non-verbal. Verbal komunikasi, kita menyampaikan materi kita verbal secara bahasa Pak. Non-verbal, facial expression, ekspresi wajah kita. Ketika kita menceritakan tentang orang tua, tentu facial expression kita agak serius ya, sedih ya Pak ya. Ada eye contact, kontak mata. Ini yang saya bilang tadi Pak, katanya tadi pada awal mata itu kontak kita kiri 5, tengah 5, kanan 5, ya Pak ya. Jadi ada juga kawan kita ini khatib kadang-kadang langsung ke sini aja, lihat teks saja. Sehingga tidak tahu dia berapa banyak atau berapa saf jemaahnya. Gestur, gerak tubuh kita, ya, postur tubuh kita, ya, termasuk dahu, kepala kita,
Ya, kan kepala kita juga bergerak, nggak usah satu arah saja. Ya, dan performance penampilan kita. Ya, kadang-kadang apa yang disampaikan oleh Pak Zul tadi, saya lebih menghargai Pak kalau khatib itu memakai jubah ya Pak. Setuju Pak ya? Pakai sorban. Kadang-kadang kita pakai celana aja Pak. Pakai celana aja, pakai ini aja, tambah apa serendang satu. Itu rasanya apalah gitu, performanya kurang bagus lah. Bapak dan saudara-saudara, ini banyak lagi, tapi nanti gesturnya saya akan sampaikan sesuai dengan agenda kita. Acara kita jam 11.30, saya konsekuen dengan waktu aja Pak. Mungkin postur bisa nanti Bapak dan Ibu lihat, saya kasihkan nanti sama Bapak Ibu, Bapak saudara-saudara tentang materi ini, menarik tentang materi ini. Yang jelas, sebelumnya saya ingin satu atau dua aja lah dari bapak-bapak dan ustadz-ustadz membuat closing dari acara kita ini. Closing 2 menit atau 1 menit. Bagaimana Pak? Silakan. Silakan, 1 atau 2 orang saja. Yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan akan bermanfaat bagi kita untuk menyampaikan materi dalam khatib setiap hari Jumatnya. Kami doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Bapak yang menyampaikan akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Kami yang mendengar juga akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Tepuk tangan, Pak. Iya, luar biasa closingnya. Mungkin ada yang lain yang mau punya closing yang lain, Pak? Iya. Silakan, Pak Ustadz Samsul. Kami apapun pada hari ini yang kita pelajari di ruangan kita ini, mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita untuk mempersiapkan diri kita menghadapi masyarakat kita, jemaah kita, kaum muslimin kita, dan kita menyebarkan kebaikan-kebaikan. Allah bimbing kita dengan kebenaran, dan Allah jauhkan kita dari perkara yang buruk. Mudah-mudahan duduk kita pada hari ini di tempat ini juga menjadi kebaikan. Terima kasih sekali lagi kepada guru-guru kami, narasumber kami, dan panitia yang bertugas pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ustadz, tepuk tangan ya. Oke, ada yang mungkin menambahkan lagi Bapak? Udah, iya, udah bagus ya. Iya. Nanti bocor semua. Iya. Ya. Dari paparan public speaking tadi, ternyata kekuatan bicara tidak ditentukan oleh banyaknya kata-kata kita, tapi sangat ditentukan oleh sejauh mana kita menggunakan body language kita, emosi kita, intonasi kita dalam mendukung ide pikiran kita. Inilah public speaking. Mungkin itu kesimpulan kita Bapak Ibu ya, pada saudara-saudara. Oke, terima kasih. Saya kembalikan, terima kasih atas waktunya. Saya yakin Bapak dan saudara-saudara ini adalah ustaz hebat yang itu udah termasuk closing tadi ya? Iya, udah closing tadi. Yang saya sampaikan tadi adalah sebuah closing, sampaikan waktu moderator kemarin. Jika kita tidak punya persiapan, kita turun tanpa penghormatan. Itu sebuah closing itu. Closing itu 3, apa yang ada di audiens, apa perasaan audiens, apa yang kita sampaikan, dan apa yang akan dilakukan oleh mereka. Tadi bagian terakhir. Oke, terima kasih Bapak-bapak, saudara-saudara. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasihkan pada. Dah, saja. Cukup. Cukup, Pak. Sampaikan kepada Ustaz kita, Ustaz Afrizal SPD MA selaku narasumber kedua ataupun materi tentang public speaking. Tentunya ada ilmu-ilmu yang bisa kita serap dari yang beliau sampaikan, dan ini sebagai tambahan bekal kita, modal kita untuk menyampaikan materi-materi baik di khutbah nanti ataupun di dalam ceramah-ceramah terhadap jemaah kita. Bapak-bapak yang saya hormati, Cara ngasih bahan sama orang ini gimana? salah satu yang kita dapatkan hari ini di samping penyampaian dari narasumber kita,
kita plus dengan materi nanti lewat HP saya temu WhatsApp. Baik Bapak yang saya hormati. Dikasih tahu kawan-kawan bahwa Pak, itulah acara kita pada hari ini mulai dari awal tadi. Sebagai penutup saya simpulkan ada 3 serangkaian besar. Yang pertama yang disampaikan Pak Ketua tadi adalah teori atau tentang menyajikan materi. Tentunya materi yang akan kita sajikan itu adalah kita kuasai. Jadi yang kedua itu harus kita kuasai dan nanti baru kita sampaikan dengan public speaking. Jadi 3 itu memang harus kita miliki. Ada naskah yang sudah kita siapkan dengan penulisan pendahuluan, isi dan kesimpulan. Bapak yang saya hormati, sekali lagi atas nama pengurus dan panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak semua. Dan juga atas nama panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang kurang tadi waktunya. Belum. Seperti disampaikan di awal tadi, keikutsertaan kita pada hari ini merupakan salah satu bukti kita adalah bagian dari YMBU gitu. Jadi inilah salah satu bentuk keaktifan kita, tanggung jawab kita, karena kita sudah tergabung dalam satu yayasan, yaitu Yayasan Mubalik Bina Umat Duri. Atas kehadirannya, mudah-mudahan untuk acara berikutnya kita bisalah bersama-sama berpartisipasi, tentunya untuk kebaikan dan kemajuan organisasi kita. Baik Bapak yang saya hormati, itulah acara kita. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya selaku panitia jika ada kesalahan, kekurangan dan kurang sempurna dalam pelaksanaan acara ini. Insyaallah untuk kedepannya bisa kita perbaiki lagi sehingga acara kita bisa terlaksana lebih baik, lebih maksimal. Kita tutup dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan sebelum kita bubar nanti kita dokumen bersama ya, foto bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.